Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi eh, bersama saya di pelajaran produktif perbaikan bodi otomotif. Ya, oke, meneruskan materi kemarin, yaitu masih di reparasi menggunakan washer welder. Ya, kemarin kita di diagram sederhana, sambil mengingat kembali aja. Terus reparasi panel bodi kendaraan menggunakan washer welder itu apa pengertiannya ya, kemarin sambil kalian dibaca lagi, hitung-hitung mengingat ya. Nah, ini oke, kemarin kita sampai SOP, reparasi menggunakan washer welder ya. Oke, pertanyaan saya, SOP itu apa sih? SOP SOP itu standar operasional prosedur ya. Kalian anak teknik harus tahu singkatan SOP itu apa ya. Jadi SOP itu standar operasional prosedur. Sama halnya kalian masak mie, nyeduh mie, kan ada cara-caranya kan ya. Pertama, nyeduh mie juga kan kalian harus mendidihkan air sampai masak, lalu kemudian mie tersebut diapakan ya, dan seterusnya. Sama, menggunakan washer welder untuk mereparasi satu panel juga sama, ada caranya ya, ada SOP-nya ya. Sambil mengingat aja, itu menentukan area kerusakan ya. Menentukan area kerusakan, pertama menentukan area kerusakan dengan cara dilihat. Pertama dilihat dulu kok, terus kemudian dengan cara ditekan ya, apakah panel tersebut mengalami mulur, tektok, dan lain-lain. Karena kalau misalkan mengalami hal tersebut, ada lagi cara mereparasinya ya. Lalu kemudian pengecekan area kerusakan dengan menggunakan mistar baja, yaitu diukur kedalamannya, lebarnya, dan lain-lain ya. Menandai kerusakan dengan masking dan spidol ya, itu supaya kalian tidak linglung mana sih tadi area-area yang rusak kalau misalkan kalian nggak menandai mah. Tapi beda hal kalau kalian menandai area kerusakan tersebut, kalian pastinya langsung tahu ya, karena kalian udah menandai. Oke, itu sambil hitung mengingat ya. Oke, yang kedua, SOP mereparasi menggunakan washer welder ya, yaitu SOP menggunakan APD-nya ya, alat pelindung diri APD itu ya. Anak teknik harus tahu. Kalau perlu kalian catat, kata saya juga ya. Yang pertama, menggunakan kacamata safety, tujuannya yaitu untuk melindungi mata ya, udah jelas. Terus kedua, menggunakan sarung tangan, takut kalian megang washer dalam keadaan panas ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya lah ya. Oke, ketiga, menggunakan apron. Apron itu pelindung badan, bentuknya kayak ibu kalian kalau misalkan masak, atau koki lah ya. Koki lagi masak kan pakai pelindung badan kan ya. Cuman bedanya kalau apron yang biasa kita pakai terbuat dari bahan kalp atau kulit lah dan sejenisnya ya. Menggunakan topi, tujuannya yaitu melindungi kepala dari percikan sparter ya. Terus selanjutnya menggunakan das respirator, karena asap dari pengelasan itu cukup berbahaya juga kan buat paru-paru, jadi harus menggunakan das respirator ya. Terus terakhir menggunakan face respirator ya, untuk melindungi muka dari percikan
starter ya. Oke, selanjutnya SOP menggunakan washer welder. Jadi sebelum kalian mereparasi, kalian gunakan dulu washer weldernya ya. Pertama, menyalakan mesin washer welder. Nih, nyalakan dulu sebelum kalian pakai, harus dinyalakan dulu. Kalau misalkan nggak dinyalakan ya otomatis kalian nggak bakalan bisa menggunakan mesin tersebut ya. Ini jelas. Yang kedua, menyetel mesin washer welder. Perasaan dulu pernah deh ya kita ataupun saya pernah mengajari kalian untuk menyetel mesin washer welder ya. Jenis apapun itu mesinnya, pokoknya penyetelannya sama seperti itu ya. Cuman bedanya mungkin letak misalkan untuk menyeting timing, kalau mesin di kelas kita kan ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan, mungkin tipe dari mesin yang lain ada yang di bawah, ada yang di atas. Tinggal kalian pinter-pinter aja melihatnya ya. Tinggal dicermati lagi aja. Oke. Terus kalau misalkan ini udah settingannya udah pas, menyetelnya udah bagus, yang ketiga, mencoba washer ke plat percobaan. Jangan langsung ke panel dulu ya, ke plat dulu. Takutnya settingan kalian belum benar-benar pas. Dikhawatirkannya ntar ada bolong ataupun lasan ataupun washer yang kalian tempel itu belum benar-benar matang ya. Jadi kalian harus coba dulu di plat percobaan ya. Kalau misalkan udah bagus setelan kaliannya, tingkat kematangan penempelannya udah bagus, tinggal lanjut SOP mereparasinya ya. Pertama, kelupas cat di area yang telah ditandai menggunakan gerinda bermata amplas dengan grit 120 ya. Jadi kalian kan pertama di awal pas menentukan area kerusakan itu kan kalian menandai area kerusakan ya. Nah, di area kerusakan tersebut kalian kelupas catnya. Tujuannya yaitu untuk penempelan washer. Kalau misalkan masih ada catnya kan kalian tahu sendiri. Kemarin pas kalian kelas 1 meskipun ada cat sedikit, itu washer gak bakalan nempel ya, karena terhalang oleh washer. Karena terhalang oleh cat. Oke, yang kedua, membuat tempat masa atau negatifnya ya. Nah, kalau misalkan kalian ngelas apapun itu jenis lasannya kan, kalau kalian masanya tidak ditempelin itu gak bakalan bisa nyala atau gak bakalan ada konsleting gitu ya. Jadi membuat tempat masanya. Oke. Yang ketiga, penempelan washer di tempat masa terlebih dahulu. Jadi kalian sebelum menempel ke area yang rusak, kalian bikin dulu tempat masanya. Setelah kalian bikin, tempelin washernya di tempat masa untuk pegangan masa tersebut ya. Kemudian setelah masa terpasang dengan rapi, penempelan washer di area yang rusak dengan jarak 1 cm ya. Misalkan nih washer di sini, area kerusakan itu segini nih misalkan ya. Lihat kursor saya nih, area kerusakan itu seperti segini nih misalkan lebarnya. Penempelan 1 cm, misalkan kalian washer pertama ditempel di sini 1 cm, 2 jarak 1 cm, 3, 4 dan seterusnya mengikuti area kerusakan. Misalkan area kerusakannya sampai sini nih, ya kalian tempel juga harus sampai sini juga ya, tempelkannya jangan kurang ataupun lebih. Kalau misalkan kurang ya ntar kalian hasilnya pun di sini gak bakalan rata. Kalau misalkan lebih, dikhawatirkan panel yang tidak kentob ataupun tidak rusak
ataupun tidak ngulur ke bawah, itu akan oper ya kalau misalkan lebih gitu. Jadi pas di area kerusakannya, ya ngerti ya. Oke, setelah penempelan yang di sini misalkan nih udah tertempel, udah bagus, menempel dengan rapi dengan jarak 1 cm semua, masukkan batang rod. Batang rod itu besi ya, bentukannya kemarin juga saya udah pas pengenalan alat kan, kemarin saya udah kasih tahu kalian ya, bentukannya seperti itu, terbuat dari baja. Masukkan ke, kalian tahu ring kan, tengah-tengahnya kan pasti bolong, itu masukkan situ ya. Oke, lanjutnya tarik rod dengan sliding hammer, terus ditarik. Usahakan ambil di tengah terlebih dahulu ya, tengah dulu. Kalau misalkan ini area kerusakan sudah ditempel menggunakan washer welder, lalu tengah dulu nih, tarik ya. Kemudian samping ya. Oke. Setelah itu ukur area di sekitar penempelan washer welder dengan menggunakan mistar baja. Misalkan ini area kerusakannya lagi nih, kita anggap ini area kerusakannya di sini ya. Nih. Nah, area di sekitar washer weldernya, washernya ini diukur, ada celah enggak. Kalau misalkan masih ada celah, berarti itu artinya panel tersebut belum rata ya. Kalau misalkan masih ada celah, otomatis kalian harus mengulangi hal tersebut ya. Kalau misalkan udah tidak ada gap atau tidak ada celah, tinggal kalian lepas washer dengan cara diputar ya, satu persatu kalian lepas ya. Setelah dilepas kan itu ada bekasnya, tutung kan ya, namanya dilas pasti ada bekasnya kan. Kalian ngelas besi aja dengan menggunakan las listrik, ada bekasnya kan, hitam gitu. Nah, bekas tersebut dibersihkan menggunakan gerinda bermata amplas dengan grit amplas 120 ya, yang agak kasar lah, gak apa-apa, biar bekas lasan tersebut itu bersih ya. Karena kenapa, kalau misalkan bekas penetrasian lasan atau bekas kematangan lasan itu biasanya gampang termakan oleh tahiangan lah, ataupun kropos lah, dan hal lain sejenisnya, pokoknya seperti itu ya. Oke, setelah itu dibersihkan, lalu penggetokan high point, penggetokan aja, karena kalian gak bakalan tahu itu panel, meskipun kalian lihat sudah rata, pasti bakalan ada yang penarikan lebih dari kerataan panel asli tersebut ya. Jadi terlalu narik, kalian jadinya panel tersebut oper atau bentol gitu ya. Jadi kalian harus pemukulan high point, pengetukan high point lah ya. Oke, setelah pengetukan high point merasa cukup, sudah dirasa cukup ya, lalu ke pelandaian tepi atau pit edging. Pelandaian tepi itu apa? Ntar kita bahas ya. Yang penting kalian tahu aja dulu nih pelandaian tepi. SOP-nya kalian tahu dulu aja ini ya. Setelah pelandaian tepi itu apalagi Pak? Ntar kita masuk ke pendempulan. Kita masuk ke surfacer. Kita masuk apa? Painting dan proses selanjutnya lagi ya. Oke, selesai dari hari ini ya. Saran dari saya, masukan dari saya,